Halo, jumpa lagi bersama saya. Belum lama ini publik Indonesia dihebohkan dengan adanya polemik tentang wayang yang berawal dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Dia mengatakan sebaiknya sebagai seorang muslim wayang itu dimusnahkan. Tentu saja pernyataannya ini membuat banyak orang ngamuk, marah, emosi, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, biasanya orang kalau sudah emosi itu biasanya tidak rasional, ya. Sehingga terkadang ngomongnya juga menjadi ngawur. Mereka salah menanggap. Nah, untuk itu ada banyak tokoh, ya, karena emosi mereka gagal paham terhadap pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, eh, pertama-tama kita akan melihat logika Ustadz Khalid Basalamah. Sebenarnya pernyataannya itu mudah sekali dipahami dengan akal sehat. Ya, dia katakan seorang Muslim harus menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Ya, karena Islam itu harus satu, sedangkan tradisi itu ada banyak. Jadi tidak mungkin Islam itu jadi banyak. Islam itu harus tetap satu. Jadi umat Islam harus menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan sebaliknya. Ya. Nah, yang oleh karena itulah yang tidak sesuai dengan Islam itu harus disingkirkan, harus dimusnahkan. Wayang itu bukan tradisi Islam. Wayang bisa dikatakan tidak sesuai dengan Islam. Oleh karena itulah wayang sebaiknya dimusnahkan. Inilah yang dikatakan, inilah logika Ustadz Khalid Basalamah. Wayang sebaiknya dimusnahkan, ini pernyataan ini dikhususkan buat umat Islam, bukan non-muslim. Ya. Jadi kalau kamu sebagai umat Islam, ya Islam itu wayang itu harus disingkirkan. Kalau orang Kristen, orang Buddha, kalau mereka mencintai wayang, ya monggo silakan, nggak perlu dimusnahkan. Hanya umat Islam yang harus memusnahkan itu. Ini yang harus dipahami pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa pemusnahan wayang yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah ini bukan entitas wayangnya, ya, bukan entitas. Jadi bukan semua wayang otomatis itu harus dimusnahkan, tidak. Ustadz Khalid dia masih menghormati, ya, orang Kristen, orang yang non Muslim silakan tetap mencintai wayang, tapi bagi orang Islam harus menyingkirkan wayang tersebut. Ini. Nah, di sini, ya, dapat kita katakan terjadi semacam dilema, sebagai buah simalakama bagi umat Islam. Ya. Karena apa? Jika cinta Islam, maka mereka harus memusnahkan wayang. Ya. Jadi dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah akan melahirkan buah simalakama bagi umat Islam. Jika mencintai Islam, maka mereka harus memusnahkan wayang. Tetapi jika mencintai wayang, ya monggo, seharusnya kamu tinggalkan Islam, meski ada konsekuensinya loh kalau meninggalkan Islam. Karena dalam hadis, orang yang meninggalkan Islam boleh dibunuh. Itu perintah Allah dan perintah Nabi. Jadi kalau mau meninggalkan Islam karena kamu mencintai wayang, ya silahkan. Tetapi jangan salahkan kalau kamu nanti dibunuh. Karena Islam boleh
membolehkan untuk membunuh orang yang murtad. Itu. Jadi ini buah simalangkama dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ini dilontarkan kepada umat Islam. Kamu cinta yang mana? Kamu pilih yang mana? Kalau Ustadz Khalid Basalamah kan sudah jelas dia memilih Islam. Karena itulah dia mengajak, dia menghimbau, dia menyarankan umat Islam untuk meninggalkan wayang, untuk memusnahkan wayang. Inilah yang harus dipahami dari logika pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang selama ini orang gagal paham. Nah, kita bisa bertanya, ada gak dasar agama dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang tersebut? Apakah itu hanya pendapat pribadinya? Kalau kita mau jujur, dengan merujuk pada ajaran-ajaran Islam, harus dikatakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan, ini bisa merujuk pada perintah Muhammad untuk memusnahkan patung-patung yang ada di Ka'bah ketika Muhammad dan pengikutnya memasuki Mekah. Jadi tradisi-tradisi kafir itu disingkirkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan Islam. Itu loh. Nah, bagi orang Islam, Muhammad itu adalah teladan yang sempurna, yang umat Islam wajib mencontohinya. Nah, Muhammad saja sudah memerintahkan untuk memusnahkan yang tidak sesuai dengan Islam, kok kita malah memeliharanya? Itu kemungkinan yang dipikirkan dalam benak Ustadz Khalid Basalamah. Nah, karena itulah wayang itu dilarang dalam Islam. Karena wayang tidak sesuai dengan Islam. Menjadi pertanyaannya, mengapa wayang itu dilarang? Mengapa wayang itu tidak sesuai dengan tradisi Islam? Pada satu titik, wayang itu merupakan perpaduan antara patung dengan gambar. Sementara patung dan gambar dalam Islam itu dilarang. Patung dan gambar itu dilarang dalam Islam. Ini dapat kita baca dalam hadis Sahih Muslim buku ke-24. Ini nomor-nomornya. Bisa kita baca di sana. Semua ini mau menegaskan patung dan gambar itu dilarang dalam Islam. Nah, karena wayang itu pada satu titik persis seperti patung dan gambar, otomatislah wayang itu harus dilarang dalam Islam. Nah, ini dasar logika pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi dia pernyataannya itu ada dasar ajaran agama Islamnya. Nah, kalau kita memperhatikan pernyataan orang-orang yang mengkritik Ustadz Khalid Basalamah, misalnya Cak Nun, Buya Yahya, ya bisa dikatakan karena mereka menanggapinya dengan emosional sehingga mereka gagal paham terhadap pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Dan pernyataan-pernyataan mereka itu lebih didasarkan pada pendapat pribadi. Itu sama sekali tidak merujuk pada konteksnya. Nah, banyak orang karena gagal paham terhadap pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, mereka mengatakan Ustadz Khalid Basalamah ini anti Jawa. Padahal tidak. Dia bukan anti Jawa.
Malah bisa dikatakan dia suka dengan orang Jawa. Ya. Ada juga yang mengatakan Khalid Basalamah ini anti dengan tradisi. Jelas, tidak pernah dia mengatakan dia anti tradisi. Dia sangat menghormati tradisi. Ya. Tetapi, ya, dia mau mengajarkan tentang Islam. Ya, dia mau mengajarkan tentang Islam. Karena apa? Karena Ustadz Khalid Basalamah dia mencintai Islam. Dan karena dia mencintai Islam, dia menyampaikan ajaran Islam yang benar. Ya. Jadi bagi orang yang mengkritik Ustadz Khalid Basalamah, yang gagal paham atas pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, kita dapat ajukan pertanyaan kritis sebagai berikut. Ya. Misalnya, ada suku tertentu punya tradisi makan babi. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Nah, bila orang dari suku tersebut masuk Islam, apakah babi lantas dihalalkan? Ya tentu tidak, kan? Tentu babi tetap haram. Karena apa? Babi sudah diharamkan oleh Allah. Babi tidak sesuai dengan tradisi Islam. Maka babi haram. Ya gak bisa kamu ngotot, ini tradisi nenek moyang kami, ini tradisi leluhur kami yang sudah ada jauh sebelum Islam ada. Tidak bisa. Karena bertentangan dengan tradisi Islam, maka kalau kamu mencintai Islam, kamu harus haram makan babi. Itu loh. Ya sama dengan apa tadi kan? Wayang tadi. Kalau kamu mencintai Islam, maka tinggalkan wayang. Itu. Yang kedua, merayakan hari Valentine itu haram karena Valentine itu merupakan tradisi kafir. Ya. Banyak orang, haram merayakan Valentine Day karena itu tradisi kafir. Nah, kenapa tidak tradisi itu diislamkan seperti yang dilakukan Wali Songo, mengislamkan wayang? Tidak bisa. Yang kafir ya tetap kafir, dan itu menjadi haram. Kalau kamu mencintai Islam, singkirkan. Inilah penjelasan singkat tentang kegagalan memahami pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Semoga pernyataan ini, ya, video ini membawa pencerahan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.